Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kali ini Cece Petani Kantoran menanam kacang panjang lagi ya teman-teman ya. Ini masih kita memanfaatkan lahan sempit. Jadi bagi teman-teman yang nggak punya lahan luas bisa memanfaatkan seperti ini. Seperti apa sih videonya? Ikuti terus dan jangan lupa klik subscribe-nya. Di balik meja kerja berpeluh keringat, cucur rempah raut teri diangkat, laptop di kanan cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di sela gedung tinggi. Salah satu yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang hobi berkebun atau pengen juga bertani secara secara mudah tapi tidak punya lahan luas, kita bisa menggunakan adalah media polybag. Jadi kali ini aku menggunakan polybag yang putih ya, bukan yang hitam ya. Kalau aku lihat ini yang putih ini memang harganya lebih mahal dibanding yang hitam, tapi ini secara kekuatan ya, kalau aku cek itu kayaknya lebih kuat gitu, supaya lebih pemakaiannya itu lebih tahan lama ya, nggak cepet sobek. Dan ini aku menggunakan juga alas, ini masih menggunakan barang-barang bekas ya, ini barang bekas yang ada nih, aku pakai supaya polybagnya ini tidak langsung ke tanah, jadi untuk mengurangi potensi dari serangan biasa cacing atau apa tuh ya dari tanah ini. Walaupun nih tanahnya sebetulnya tanah yang tidak subur ya teman-teman. Sekarang ini prosesnya udah sampai pindah tanam ya teman-teman. Kemarin jadi ini kurang lebih tingginya 15 cm. Ini ada yang 2, 1 polybag, ada juga yang 1, tapi rata-rata aku pakai 2 nih ya. Jadi kalau gagal 1 namanya juga petani kantoran, bukan petani serius beneran. Ini aku cadangannya jadi ada 2 nih, tapi mudah-mudahan dua-duanya nanti bagus. Alhamdulillah ini perkembangannya semai ini cukup bagus, daunnya juga ya seger-seger nih ngelihatnya. Ini adalah dari bijinya. Jadi kita memanfaatkan kembali lahan terbatas, yaitu akan memanfaatkan tembok pinggiran. Jadi nggak perlu lahan yang luas. Jadi seperti ini ya. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 polybag ya. Nanti kita akan rambatkan ke pinggir, karena kalau kacang panjang itu harus ke atas ya. Kita akan lihat perkembangannya seperti apa, bagaimana pemupukannya. Perkembangan 10 hari kemudian seperti ini ya, sudah mulai bagian dari polybag ini tinggi nih ya teman-teman ya. Untuk pemupukan kami menggunakan NPK biru atau NPK 1616, tapi terkadang saya mix juga dengan menggunakan air rendaman bawang merah dicampur atau direndam dengan air cucian beras, kemudian disimpan selama 1 minggu. Sekarang untuk tanaman kacang panjangnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini untuk daun-daunnya ini aku kasih insektisida, pestisida ini dengan air rendaman kulit bawang aja. Jadi belum pakai insektisida kimia. Kita mau nyoba dulu ya, karena biar organik. Sedangkan untuk pupuknya masih menggunakan pupuk NPK 1616 sampai nanti kita lihat sudah berbunga atau belum. Ini sudah mulai tampak bunganya. Ini bunga kacang panjang, beberapa juga sudah mulai ya. Jadi nanti aku mau semprot juga di posisi sini. Ini terlihat banyak semut. Jadi harus aku semprot ulang. Biasanya 1 minggu 1 kali. Ini harus 1 minggu 2 kali, terutama pada posisi ini. Ternyata kacang panjang itu suka disemutin ya. Dulu pengalaman yang pertama juga sama seperti itu.
apakah kacang panjang mengandung manis-manis gitu ya atau gimana ya? Nanti aku coba cari literaturnya. Ini perkembangan untuk kacang panjangnya. Jadi sudah mulai merambat semuanya. Mudah-mudahan sebentar lagi sudah mulai ada yang berbuah. Jadi, nah ini bunganya. Jadi cukup segini aja. Biasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan sekarang teman-teman ini sudah mulai ada yang ini ya, apa, kacang panjangnya sudah mulai berbuah dari berbuah atau sayur nih kacang panjang ini. Kita cari penjelasannya ya. Ini juga sudah mulai. Biasanya kalau seperti ini besok sudah mulai bisa kita panen. Jadi semudah itu ya untuk menanam kacang panjang. Dan ini bisa panen beberapa kali sampai akhirnya tanamannya ini kurang produktif lagi. Kita lihat ya, mana lagi ya teman-teman yang bisa dipanen. Jadi kalau untuk kebutuhan sendiri kacang panjang ini saya cukup untuk menanam di pinggiran ini aja. Kalau lebih rapat kayaknya lebih bagus ya. Tadi ada lagi sih yang sudah mulai apa? Oh, ini dia tuh. Nah, nanti kita tunggu besok panen, walaupun hanya sedikit, tapi bisa kita mix ya pada waktu sedikit nanti untuk mengolahnya. Nah ini juga udah mulai nih, tuh udah mulai. Jadi sekitar 1-2 hari lagi aku sudah mulai bisa memasak di dapur untuk kacang panjangnya. Olahannya nanti bisa kita tumis dengan campuran yang lain. Akhirnya kacang panjangnya ini udah berbuah ya teman-teman. Kacang panjangnya nih sudah ada yang bisa kita panen, dan ini biasanya akan terus-menerus selama tanamannya masih sehat. Karena itu walaupun sudah seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan dan merawat tanaman ini baik dengan pupuk maupun insektisida. Nah sekarang kita akan ambil ya, walaupun sedikit tapi cocok sekali untuk kebutuhan keluarga kecil aku nih. Kemarin ini karena di sini banyak semut, jadi aku tambahkan dengan menyemprot air rendaman bawang dan juga air cucian beras. Nah ini udah mulai berkurang, tapi memang masih ada sih kadang-kala semutnya. Alhamdulillah aman ya. Yuk kita panen pagi ini. Nah, alhamdulillah nih ya, sudah bisa banyak juga. Ini gimana nih, masih muda, tapi enak kalau masih muda juga, bisa dipencok namanya ya kalau orang Sunda mah. Kita lihat ya dapat berapa banyak dan apakah cukup enggak untuk kebutuhan keluarga kita. Ini dapat segini. Jadi pagi ini dapat segini, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah ini adalah tanaman aku yang lain. Jadi bagi teman-teman nanti bisa melihat dengan hanya di dinding saja. Ini bisa hampir setiap hari, atau kalau mau lebih banyak itu 2 hari sekali ya. Untuk benihnya ini aku nggak menggunakan F1. Hanya menggunakan pupuk juga, itu selalu aku mix dengan pupuk organik dari air cucian beras dan rendaman kulit bawang. Ini apabila ada yang seperti ini ya, aku buang. Ini kita buang ya, untuk daun-daun yang menguning ini harus rajin-rajin. Karena kacang panjangnya ini nggak terlalu banyak untuk awal, jadi hari ini kita mau mix ya masaknya dengan bayam nih ya teman-teman ya. Ini bayamnya juga bayam liar. Bayam itu mudah banget juga untuk numbuh, jadi kita panen aja bayamnya. Jadi masaknya cukup sayur bening dari bayam dan kacang panjang. Siapa yang punya ide olahan ini lagi, yuk teman-teman silahkan tulis di kolom komentar. Kita panen ya untuk bayamnya juga dengan kacang panjang.
bayamnya nggak aku cabut akarnya supaya nanti numbuh lagi. Jadi kalau punya dinding-dinding, ini awalnya ini dulu tidak ada tembok, bukan tembok ya, ini adalah hebel yang nggak kepake, kemudian aku isi tanah supaya bisa dipakai juga untuk bercocok tanam nih teman-teman. Kalau lihat ya, awalnya kita memanfaatkan yang ada aja. Lumayan juga ya bisa memanen untuk sayur hari ini. Ini kucingnya malah mau ikut panen nih. Daripada kita membeli untuk menu hari ini, banyakkan bayamnya, kacang panjangnya ini jadi semacam tambahan ya. Nah, sekian dulu ya teman-teman, panen aku hari ini. Sebetulnya kacang panjang, tapi ternyata dapat juga bayam yang cukup banyak. Nah, ini dia ya kacang panjangnya hasil hari ini ditambah bayam, jadi cukup untuk memasak hari ini. Kalau sambalnya tinggal ngambil cabenya aja. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Petani Kantoran mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Kantoran tak kenal lelah hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumi bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halang. Tanam semangat di sela gedung tinggi.